Sekarang kita lanjutkan di skill 5. Be careful of past participles. Past participles. Sebelumnya di skill 4 kita membahas present participles, verb ing. Nah, di skill 5 past participles. Past participle itu verb 3. Kalau yang biasanya kita dengar verb 3. Tapi di sini disebut past participles. Past participle can cause confusion in structure questions on a TOEFL test because a past participle can be either an adjective or a part of the verb. Sama ya, present participle juga bisa dianggap sebagai adjektif, bisa juga menjadi part of the verb, bagian dari kata kerja. Nah, the past participle is the form of the verb that appears with have or be. Yang membedakannya, kalau present participle ditemani dengan verb be, sedangkan past participle have atau be. It often ends in ed. Past participle biasanya, seringnya, often, seringnya berakhiran ed. But there are also many irregular past participle in English. Nah, past participle juga ternyata ada juga banyak yang bentuknya irregular. Irregular berarti tidak teratur, tidak beraturan. Nah, yang beraturan itu yang berakhiran dengan ed. Untuk lebih lanjut, kita bisa mengecek di Appendix F di buku TOEFL Longman di bagian belakang buku ini. Di sana ada daftar irregular past participles-nya. Kita langsung lihat contoh. The family has purchased a television. Purchased di sini adalah past participle. Past participle. Nah, karena past participle-nya ditemani has tadi kan bagian dari have. Oke, sehingga kalimat pertama ini the family has purchased a television. Has purchased-nya adalah verb. Nah, kita lihat lagi contoh kalimat kedua. The poem was written by Paul. Nah, written di sini adalah past participle. Purchase di sini past participle. Written, nah inilah yang irregular karena tidak berakhiran dengan ed. Terus ditemani was. Was ini adalah bagian dari be. Kalau have di sini teman-temannya seperti has, have, dan had. Be tadi seperti sebelumnya is, amar, was, were. Mungkin ada yang lain juga. Kita cek lagi. In the first sentence, the past participle purchased. Oke. Bagian dari kata kerja ya. Bagian dari kata kerja karena ada ditemani oleh kelompok has. Terus kalimat keduanya dikatakan written. Bagian juga dari kata kerja karena ditemani was. Jadi kalau past participle itu verb 3 ditemani have atau be, tentu akan menjadi kata kerja. Tanpa ini berarti ya adjektif. Kita lihat contohnya. Past participle is an adjective. A past participle itu adjektif ketika tidak ditemani oleh beberapa bentuk dari be atau have. Nah, kita lihat purchased di sini tidak ada be atau have sebelumnya. Oke. Jadi purchase di sini sebagai adjektif. Fungsi adjektif adalah menjelaskan noun, the television. Televisi yang bagaimana? Yaitu televisi yang dibeli kemarin. Was adalah verbnya. Lanjut, written di sini juga tidak ditemani oleh kata kerja have atau be, sehingga adjektif. The poem. Terus verbnya appeared. The poem, puisi kah? Sajak, puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Jadi sebenarnya kalimat ini subjek dan verb saja. The poem appeared in a magazine. Tapi the poemnya dijelaskan lagi menjadi written by Paul. Poem yang bagaimana? Poem yang ditulis oleh Paul. Adjektif itu fungsinya menjelaskan noun, the poem. Oke, lanjut. Kita lihat contohnya. The package is subject.
Nah, in this, kita lihat pembahasannya. In this example, if you look at the first few words, jadi kita hanya melihat beberapa kata awal yang di pertama di kalimat tersebut, kita langsung bisa terlihat bahwa packages adalah subjek dan mailed either a complete verb or a past participle. Mailed, nah di sini yang buat bingung. Mailed di sini kadang bisa kita anggap verb 2 atau verb 3. Kalau di bahasa Inggris istilahnya simple past. Di sini simple past atau past participle. Simple past atau past participle. Past participle. Mailed. Karena kan kata base-nya verb satunya mail, verb keduanya adalah mail, verb ketiganya adalah mailed. Semua yang ed. Nah, yang membuat bingung, mail ini kita bingung apakah verb 2 atau verb 3. Verb 3 apa past participle. Nah, lagi pula kalau past participle apakah dia adjektif? Past participle apakah dia adjektif atau bagian dari verb? Part of the verb. Nah, bingung. Kita cek makanya sampai ke belakang. Di sini dijelaskan, but if you look further in the sentence, you will see that the verb is will arrive. Nah, ternyata ada verb yang lain, sehingga kalau ini subjek terus ini verb, makanya mail di sini tidak boleh sebagai verb. Jadi gagal dia sebagai verb kedua, past, simple past. Kemungkinannya dia adalah past participle. Past participle-nya pun tidak boleh part of the verb, harus sebagai adjektif. Syarat tadi yang adjektif, dia tidak boleh ditemani oleh kata be, kelompok be, dan have. Jadi kita bisa mengeliminasi dari A, B, C, dan D, eliminasi be dan have. Have sudah salah, karena kalau kita pilih have, akan terbentuk have mailed, menjadilah kata kerja. Sehingga di kalimat ini kita punya 2 kata kerja, sedangkan kita hanya punya 1 subjek. Sehingga A salah. B sama, were itu merupakan kelompok B. Salah juga. Terus kita cek, them di sini tidak dibutuhkan. Jadinya objek. Yang bisa kita pilih adalah just. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Di sini penjelasannya answer A and B are incorrect karena mail di situ kita butuhkan sebagai adjektif ya. Tidak perlu bantuan have dan were. Jawaban C is incorrect because there is no need for the object them. Kita tidak membutuhkan objek them. Sehingga C tidak dipilih. D jawaban adalah jawaban yang tepat. Oke. Kita lihat di tabelnya past participle. Ingat kalau past participle itu seringnya, often, seringnya berakhiran ed. But there are also many irregular past participle. Ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Seperti tadi written, ini written, write, wrote, written. Nah, itu yang kita harus melihat, disarankan melihat di appendix selanjutnya. For many verbs including ed verbs, nah banyak verb, banyak kata kerja yang berakhiran ed itu bisa simple past, past participle nya sama. Jadi di kata kerja di bahasa Inggris verb 2 dan verb 3-nya itu sama-sama berakhiran ed. Are the same and can be easily confused. Nah, makanya yang bisa membuat bingung karena sama-sama berakhiran ed. Saat katanya berakhiran ed, accepted, misal accepted, stalled, offered, listed, itu kita bingung apakah verb 2 atau verb 3. Tapi kalau di buku Longman ini tidak disebut verb 1, verb 2, verb 3. Kita disarankan menggunakan istilah. Untuk verb 2 dia menggantinya menjadi the simple past. Sedangkan untuk verb 3 dia pakai the past participle. Nah, terus ed form, kata kerja yang berakhiran ed form itu kemungkinannya ada 3. Yang verb yang ed akhirnya bisa
simple past, bisa past participle yang verb, dan bisa past participle sebagai adjektif. Nah, kita lihat contohnya. Painted. Ini ed, kata kerja yang ed akhirnya. Tapi painted di sini apakah past participle? Is it a yes or is it no? Painted di sini bukan past participle. Painted di sini adalah the simple past. Kata kerja kedua. Kata kerja ketiga past participle. Nah, ini painted. Painted di sini part of the verb. The past participle of a verb karena ditemani oleh has. Sedangkan untuk contoh ketiga, painted di sini adalah adjective karena tidak ada has atau be, kelompok have atau kelompok be yang menemaninya, sehingga painted di sini adalah adjective. Lagi pula di sini ada verb is, the picture subjeknya. Oke. Demikian untuk penjelasan past participle. Jadi ingat, yang perlu kita pahami, kita sekarang sudah mulai mengganti istilah kita. Verb 1, verb 2, verb 3 itu kita ganti. Verb 1 itu base verb. Sedangkan verb 2 itu kita ganti menjadi istilahnya the simple past. Terus verb 3 adalah past participle. Nah, past participle bisa jadi dua. Past participle bisa jadi dua, bisa jadi part of the verb, bisa juga adjective. Nah, ini sama dengan, mirip dengan present participle.